Halo Halo Sumatera Sumatera Utara, Utara. selamat sore pemirsa. Kembali Anda menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Kamis 25 Januari 2024. Bersama dengan saya Muhammad Budi SR. Dan saya Audran dari Olinka, sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim redaksi kami. Berikut berita selengkapnya. Ya, pemirsa, tabrakan beruntun yang terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Siantar Saribudolok, Desa Bulopage, Kelurahan Berek Raya, Kabupaten Simalungun pada Rabu sore menewaskan 5 orang guru sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Siantar, Sumatera Utara. Diduga akibat remblong satu unit truk fuso bermuatan air mineral menabrak sejumlah mobil dan sepeda motor yang berada di depannya maupun yang datang dari arah berlawanan sehingga menyebabkan terjadinya tabrakan beruntun. Tabrakan beruntun ini menyebabkan 5 orang guru SMK Negeri 1 Siantar meninggal dunia di lokasi kejadian akibat terjepit di dalam mobil yang ditabrak dan ditimpa oleh mobil truk fuso bermuatan air mineral. Korban guru semula berencana hendak melayat ke salah satu rumah orang tua guru lainnya di Pematang Raya. Mereka mengendarai 3 unit mobil secara beriringan. Hanya saja tempat di Kelurahan Berek Raya, sebuah tronton yang datang dari arah pusat Pematang Raya menuju Siantar diduga mengalami remblong kemudian menabrak sejumlah kendaraan yang ada di depannya. Kasat Lantas Polres Simalungun Ibtu Joni Sinaga mengatakan dari hasil olah tempat kejadian perkara pihak kepolisian telah melakukan evaluasi terhadap 5 korban meninggal dunia dan belasan korban luka-luka. Kecelakaan lalu lintas, mobil truk menabrak beberapa unit mobil dikarenakan untuk mobil truknya dalam keadaan remblong. Kami telah melakukan evakuasi terhadap kendaraan dan begitu juga para korban sudah dibawa ke rumah sakit. Saat ini dapat kita pantau di TKP. Untuk barang bukti masih di TKP menunggu kita evakuasi ke kantor. Korban meninggal dunia masih ada 5 yang kita evakuasi tadi. Akibat tabrakan beruntun tersebut, sebanyak 7 unit sepeda motor dan 6 mobil rusak parah. Saat ini sopir truk fuso telah diamankan di Mapolres Simalungun guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan beruntun yang menyebabkan 5 orang korban meninggal dunia dan belasan korban luka-luka yang saat ini telah mendapat perawatan di rumah sakit. Kepolisian Resort Langkat menangkap seorang tersangka pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pelaku diamankan Satreskrim Polres Langkat dari persembunyiannya di wilayah Yogyakarta usai video perbuatan pelaku sempat viral di media sosial. Polres Langkat berhasil menangkap seorang tersangka berinisial ZS 32 tahun, warga desa Pantai Gemi, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, yang merupakan pelaku pencabulan terhadap 2 orang anak di bawah umur. Peristiwa ini sempat menggegerkan warga Kabupaten Langkat pasca beredarnya video rekaman perbuatan pelecehan seksual terhadap bocah laki-laki di media sosial yang diduga dilakukan tersangka di rumah dinas Wakil Bupati Langkat. Tersangka sempat melarikan diri dan berhasil ditangkap di kosannya di daerah istimewa Yogyakarta. Kapolres Langkat AKBP Faisal Rahmat Hussein Simatupang mengatakan, tersangka melakukan perbuatannya kepada korban SY sekitar bulan Februari 2023, yang selanjutnya tersangka melakukan perbuatan pencabulan pada tanggal 2 Desember 2023 kepada korban berinisial DF. Pelaku melakukan perbuatan kejinya sambil merekam perbuatannya, sekaligus memberikan ancaman terhadap korban. Jika korban menceritakannya ke orang lain, akan menyebarluaskan video tersebut. Tersangka ZS ditangkap oleh Satreskrim Polres Langkat pada hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 di kontrakan yang berada di Kecamatan Kondo Kusuman. Anak ini yang terjadi di hari Jumat tanggal 1 Desember 2023 yang terjadi di sebuah rumah di Jalan Proklamasi Kelurahan Sibinge, Kecamatan Stabat, yang sempat viral di media sosial. Satu orang tersangka ya atas nama ZS ya, di mana sebelumnya ZS ini telah melakukan 2 kali. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya flash disk yang berisikan video rekaman pencabulan.
Tersangka akan dikenakan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sudah 7 tahun para pedagang pasar baru berjualan di tempat relokasi setelah terbakar. Kini progres pembangunan pasar baru Panjabungan yang dinanti-nanti masyarakat tinggal menunggu tahapan finishing atau selesai. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dari Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Utara bersama pemerintah daerah Kabupaten Mandailing Natal meninjau persiapan serah terima kelola aset. Di akhir tahun 2023, tahapan pembangunan pasar baru Panjabungan sudah memasuki optimalisasi pembangunan. Pemerintah daerah akan menampung anggaran untuk kesempurnaan pembangunan pasar. Kepala Dinas PUPR Mandailing Natal, Elvi Yanti Harahap mengatakan, bangunan pasar baru Panjabungan yang dibangun Kementerian PUPR ini merupakan bangunan pasar tradisional modern yang sudah dilengkapi peralatan modern. Rencananya pasar baru Panjabungan akan dikelola masyarakat pada bulan Februari tahun 2024 atau sebelum bulan Ramadan. Semua pedagang yang sudah terdaftar pemilik kios atau los akan dipindahkan ke pasar tersebut. Ada, sejauh ini kita DED sudah selesai ya. Tinggal mungkin dari nanti Dinas Perdagangan untuk menyurati ke Kementerian Perdagangan supaya nanti ditindaklanjuti ke Kementerian PU untuk mudah-mudahan bisa diproses. Kalau untuk kebutuhan perencanaan sudah kita lakukan. Mengingat banyaknya lahan yang kosong di area pasar baru ini, pemerintah daerah juga akan mengusulkan kembali ke kementerian untuk penambahan bangunan para pedagang. Badan Amil Zakat Nasional dan PT Pelabuhan Indonesia Rabu siang meluncurkan kampung wisata ramah anak di Kelurahan Belawan Bahari, Kota Medan, Sumatera Utara. Diharapkan kampung ramah anak ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Republik Indonesia bekerja sama dengan PT Pelindo meluncurkan kampung wisata ramah anak di lingkungan 12 Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Revitalisasi kampung wisata ramah anak sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada kesehatan, keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi. Adapun revitalisasi yang dilakukan diantaranya perbaikan kolam ikan kawasan wisata, revitalisasi posyandu anak dan lansia bersama puskesmas, revitalisasi taman baca, hingga pelatihan dan bantuan modal UMKM. Saya ada kesan ini menjadi sentra kebangkitan ekonomi masyarakat sini ya. Saya lihat juga konsepnya cukup bagus, jadi bervariasi dan tentu saja ini termasuk kalau termasuk konsepnya konsep produktif. Sementara itu, Khairul Ulia, manajer SDM dan Umum PT Pelindo Regional 1 Belawan berharap wisata kampung ramah anak ini dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan banyak manfaat bagi anak-anak, masyarakat sekitar, dan juga dapat menjadi contoh bagi semua masyarakat untuk terampil dalam mengelola kampungnya. Depannya, karena ini adalah bagian dari program penyaluran TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi sangat berkaitan erat dengan program yang ada di Basnas, maka ini kolaborasi yang paling pas dan mudah-mudahan ke depannya program ini bisa berlanjut. Gitu ya. Pada kesempatan ini, Basnas Republik Indonesia dan PT Pelindo Regional 1 Belawan juga memberikan bantuan peningkatan ekonomi kepada kelompok usaha bersama Salam Bahari serta bantuan kemanusiaan Palestina sebesar 414 juta rupiah. Pemirsa, petugas imigrasi kelas 2 Belawan Kamis pagi menandatangani integritas bersama. Penandatanganan sebagai bentuk komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Medan dan juga bebas dari korupsi. Penandatanganan integritas bersama dilaksanakan Kepala Imigrasi kelas 2 Belawan Rido Saputra bersama seluruh pegawai imigrasi kelas 2 Belawan. Bertempat di halaman kantor di Jalan Serba Hadafia Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Belawan, Rido Syaputra mengatakan, Kantor Imigrasi Kelas 2 Belawan pada tahun 2024 melakukan penandatanganan bersama integritas untuk mendapatkan predikat operasi pelayanan yang terbaik dari masyarakat, khususnya masyarakat Medan Utara dan Belawan. Ini Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Belawan mengadakan kegiatan penandatanganan komitmen bersama untuk pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Artinya apa? Tahun ini Kantor Imigrasi Kelas 2 TP Belawan untuk dapat mendapat predikat wilayah birokrasi bersih melayani. Kantor Imigrasi Kelas 2 Belawan menjamin masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik yang berkesinambungan. Terima kasih masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Kapolres Labuhan Batu bersama sejumlah pejabat utama Polres Labuhan Batu melakukan kunjungan kantor KPU Labuhan Batu. Melihat checking dan packing dalam pengemasan logistik kotak pemilu, tak hanya itu, Kapolres dan rombongan juga menyambangi kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu kemarin sore. Kapolres Labuhan Batu AKBP Bernhard L. Malau bersama pejabat utama dari Polres Labuhan Batu secara langsung memantau kegiatan di kantor KPU Labuhan Batu. Dalam agenda tersebut, pihak petugas dari KPU Labuhan Batu melakukan checking and packing ke dalam kotak logistik yang merupakan surat suara baik DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD, dan Presiden yang bertempat di ruangan Aula Serbaguna Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu. Kapolres Labuhan Batu AKBP Bernhard L. Malau menjelaskan, pihaknya melihat petugas dari KPU melakukan pengemasan dan pengecekan ke dalam kotak logistik berjalan lancar. Mereka lagi melaksanakan pekerjaan check-in dan packing. Situasinya ya kondusif, dan nanti kita melaksanakan pengamanan juga. Jadi setiap kegiatan ini kami pastikan kami dari personel Polres Labuhan Batu tetap melakukan pengamanan dan pengawalan. Personel yang dilibatkan Pak Kapolres? Personil di sini khusus yang melaksanakan checking dan packing ini sekitar 1 SST. Usai melakukan kegiatan kunjungan ke kantor KPU Labuhan Batu, Kapolres Labuhan Batu bersama rombongan pun bergerak melakukan kunjungan ke kantor Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu. Ya, pemirsa, puluhan petugas KPU Labuhan Batu melakukan pemeriksaan dan pengepakan logistik untuk dimasukkan ke dalam kotak suara di ruangan Aula Serbaguna Rumah Dinas Bupati Labuhan Batu. Pada hari pertama pelaksanaan tahapan pengepakan logistik, terlihat puluhan petugas dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu memasukkan sejumlah perlengkapan logistik ke dalam satu kotak suara, baik kotak suara DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, DPD, dan Presiden. Sementara pemeriksaan dan pengepakan logistik yang dimasukkan ke dalam kotak suara dimulai dari Kecamatan Rantau Utara, yang mana kecamatan tersebut menaungi sebanyak 10 kelurahan yang ada di kecamatan tersebut. Ketua KPU Kabupaten Labuhan Batu, Jafar Siddiq Pohan menjelaskan terkait kelengkapan sejumlah logistik yang telah diterima oleh KPU Labuhan Batu, pihaknya mengaku hingga saat ini sudah memasuki 98%. Kami hari ini melakukan packing ini dihadiri oleh teman-teman PPK dan juga teman-teman PPS yang ada di Kecamatan Rantau Utara. Jadi hari ini kita himpun semua kebutuhan sesuai dengan jumlah dan ketepatan waktu. Jumlah DPT di Kabupaten Labuhan Batu sebanyak 357.455 yang tersebar di 1.463 TPS yang tersebar di 98 kelurahan dan desa di 9 kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba melantik seluruh anggota KPPS secara serentak di 16 kecamatan untuk pemilu 2024 mendatang.
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Toba Ridwan Marpaung saat dikonfirmasi menjelaskan terkait kegiatan simulasi pemungutan dan perhitungan suara pemilihan umum yang dilaksanakan merupakan bagian dari salah satu tahapan sesuai dengan PKPU nomor 25 tahun 2023 dan juga keputusan KPU nomor 66 tahun 2024. Di mana simulasi real yang dilaksanakan Rabu kemarin sangatlah penting dikarenakan dengan simulasi ini adalah penerapan seperti inilah yang sesungguhnya nanti pada pelaksanaan pemilu 14 Februari mendatang. Dengan simulasi ini didapat pemahaman tentang tata cara pemungutan, perhitungan, rekapitulasi, dan rekam hasil rekapitulasi suara ke sisi rekap. Ini adalah bentuk dari rasa syukur dari KPU dan untuk melestarikan bahwa KPU itu turut juga melestarikan kelestarian alam. Sehingga seperti tadi kita sampaikan Ketua KPU RI untuk menggantikan bahan-bahan kertas yang kita pakai sekitar 60.000 ton selama pemilihan 2024 ini. Ridwan juga menjelaskan sebelumnya KPU Toba telah melaksanakan simulasi yang pertama di Sigumpar Julu dan untuk kedua kalinya di Balige. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Batubara melantik petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang dibarengi dengan kegiatan penanaman pohon secara serentak. Kegiatan penanaman pohon digelar di masing-masing panitia pemungutan suara tingkat desa di Desa Lautador, Kecamatan Lautador, Batubara. Penanaman diikuti 140 petugas KPPS dari 20 tempat pemungutan suara. Berbagai jenis pohon ditanam di sekitar danau seperti pohon kelapa, durian, mangga, jambu, rambutan, dan jenis pohon keras lainnya. Komisioner KPU Batubara Abdillah mengatakan penanaman pohon ini sebagai bentuk kepedulian KPU terhadap lingkungan guna menggantikan pohon yang ditebang untuk bahan pembuatan kertas yang digunakan saat pemilu 2024. Oleh petugas KPPS yang baru saja dilantik untuk seluruh Kabupaten Batubara itu ada sebanyak 10.122 orang secara serentak. Nah, penanaman pohon ini wujud dari kepedulian dan juga perintah dari Ketua KPU RI dalam hal kepedulian kita terhadap lingkungan yang telah kita jalani. Ini merupakan wujud dari kertas suara yang kita gunakan dari pohon-pohon yang telah ditumbang untuk Di Kabupaten Batubara ada sebanyak 10.122 petugas KPPS yang akan bertugas di 1.446 TPS, tersebar di 150 desa dan kelurahan di Kabupaten Batubara. Mereka akan bertugas selama 1 bulan terhitung 25 Januari 2024 hingga 25 Februari 2024. Bawaslu Tapteng kirimkan 3 berkas hasil pemeriksaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh aparatur sipil negara ASN Pemkab Tapanuli Tengah ke Komisi ASN. Ketiga salinan berkas hasil pemeriksaan pelanggaran pemilu yang dikirimkan ke Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah ke Komisi ASN tersebut merupakan berkas hasil dari pemeriksaan terhadap mantan Sekretaris Daerah Pemkab Tapanuli Tengah. Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu Bawaslu Tapanuli Tengah menjelaskan, dalam berkas hasil pemeriksaan yang dikirim ke Komisi ASN dinyatakan bahwa mantan Sekda Pemkab Tapanuli Tengah berinisial HS yang terindikasi melakukan pelanggaran pemilu berupa netralitas ASN. Tidak hanya hasil pemeriksaan mantan Sekda Tapteng saja yang dikirimkan Bawaslu Tapanuli Tengah ke Komisi ASN, bahkan berkas dari hasil pemeriksaan salah satu camat di Tapanuli Tengah sebelumnya lebih dulu telah dikirimkan ke Komisi ASN. Diharapkan seluruh berkas dari hasil pemeriksaan terhadap ASN yang telah dikirimkan tersebut nantinya bisa menjadi landasan bagi Komisi ASN dalam hal melakukan penelitian serta penetapan sanksi terhadap ASN yang terindikasi melakukan pelanggaran pemilu. Sekitar 6 kasus yang sudah dilimpahkan, diteruskan ke pihak terkait, termasuk ini ada 3 berkas ini akan dikirimkan hari ini ke KSN. Ini ada kasus dari Sekda, termasuk juga yang
dilaporkan oleh saudara Parlawan tentang lurah, kita akan kirimkan juga ini ke KSN. Karena dan ini semua sudah hasil dari pembahasan di Sentra Gakumdu. Selain menjelaskan pengiriman berkas mantan Sekda Tapanuli Tengah ke Komisi ASN, Bawaslu Tapanuli Tengah juga saat ini tengah menangani sejumlah kasus laporan pelanggaran dan sengketa pemilu lainnya. Pemirsa, ratusan petugas pengawas TPS Pemilu 2024 se-Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai mengikuti bimbingan teknis BIMTEK Pengawasan Pemilu. Ratusan petugas pengawas TPS Pemilu 2024 se-Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai mengikuti BIMTEK Pengawasan Pemilu. Kegiatan BIMTEK ini dilaksanakan di kawasan Punokawan di Jalan Gatot Subroto Binjai. BIMTEK dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan kepada seluruh petugas pengawas TPS tentang tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengawas TPS sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nantinya para petugas pengawas TPS tidak mendapati kendala dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas di TPS masing-masing pada hari H pelaksanaan pemilu. BIMTEK juga menghadirkan narasumber dari Bawaslu Kota Binjai dan Panwascam Binjai Barat. Ketua Panwascam Binjai Barat, Ahmad Juliansyah, mengatakan para petugas pengawas TPS harus mengedepankan etika saat melakukan tugas pengawasan serta menginstruksikan pengawas TPS untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di lapangan, baik itu dengan pihak KPPS maupun TNI dan Polri. Diharapkan para pengawas TPS nantinya dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai ujung tombak pengawasan pemilu. Proses persiapan pelaksanaan itu, di situ ada nanti pendistribusian C6, kalau dulu C6, sekarang istilahnya surat C pemberitahuan. Jadi C6 itu berubah nama menjadi C6, yaitu adalah surat pemberitahuan yang akan didistribusikan kepada kita semua, kepada para pemilih. Pilihan mama. Kan aku bilang mama, aku juga punya pilihanku sendiri. Alah, pilihan-pilihan. Tahu apa kau tentang pilihan? Mama udah lebih dulu lahir, jadi mama tahu mana yang terbaik untukmu. Gak ada itu mak, intinya aku udah punya hak untuk memilih. Pokoknya mama gak mau tahu. Kau harus ikut pilihan mama. Udahlah mak. Mama jangan paksa anak kita untuk mengikuti pilihan mama. Dia sudah dewasa, Mak. Dia tahu mana yang terbaik untuk masa depannya, Mak. Kan itu lebih bagus daripada tidak memilih. Toh, siapapun terpilih nanti, mereka putra terbaik bangsa Indonesia. Ah, bapak ini pun sama aja, bela-bela Mirna aja terus. Intinya, Mak, aku udah bulat sama pilihanku sendiri. Memilih, jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari. Yuk, gunakan hak pilihmu. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 26 Januari 2024. Halo Sobat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Marta Manurung. Perakiraan cuaca Balai Besar MKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Jumat 26 Januari 2024. Pagi hari wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan,
pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Sumatera Utara dengan potensi hujan lebat terjadi di Pak Barat, Humbahas, Samosir, Dairi, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk malam hari berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan sedang terjadi di Medan, Karo, Langkat, Binjai, Dairi, Pak Barat, Samosir, Humbahas, Simalungun, dan Pematang Siantar. Serta untuk dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara dengan suhu udara 16 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 95%. Arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 hingga 30 km per jam. Dari pantauan titik panas pada tanggal 24 Januari 2024 tidak ada di wilayah Sumatera Utara. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat agar tetap waspada akan potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat yang dapat berpotensi mengakibatkan banjir ataupun longsor. Demikianlah informasi perakiraan cuaca dan hotspot yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Sobat BMKG semuanya. Sampai jumpa dan terima kasih. Sebagai persiapan dan pematangan bagi para atletnya sebelum melakukan pemusatan latihan, pelatihan daerah secara penuh di bawah naungan KONI Sumut. Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Sumatera Utara kian melakukan persiapan bagi para atletnya agar dapat meraih target 4 medali emas. Guna memantapkan persiapan dan pematangan bagi para atlet Karate Sumut menuju ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang, Forki Sumut kian mengintensifkan latihan bagi para atletnya. Berlatih di Clubhouse Cemara Hijau, para atlet Karate Sumut ini tampak dengan serius memperagakan setiap gerakan bela diri asal negeri samurai ini. Meski masih melakukan tahap seleksi berupa sistem promosi degradasi, sebelum nantinya ditetapkan untuk mengikuti pelatda penuh di bawah naungan KONI Sumut. Peningkatan kemampuan individu para atlet Karate Sumut ini menunjukkan proses yang signifikan dan cukup baik. Pelatih Forki Sumut Pulungan Sihombing mengatakan saat ini dirinya bersama tim pelatih lainnya sedang memfokuskan latihan dalam segi teknik, sedangkan dari segi fisik atletnya diklaim telah menunjukkan performa yang cukup baik. Saat ini kita persiapannya mulai dari persiapan umum, tapi tidak terlalu banyak, khusus dan pra-kompetisi dan kompetisi utama. Itu mendominasi bagian apa? Semuanya, tangan, kaki, target, di situ kita Pulungan berharap agar KONI Sumut dapat juga memperhatikan prasarana berupa alat latihan yang disebut sudah tak layak bagi para atlet. Para atlet Forki Sumut disebut akan mengikuti ajang Kejurnas di Banten pada Maret mendatang yang bertujuan mematangkan teknik para atlet menuju PON 2024. Sementara itu pemirsa, pelaksanaan PON ke-21 akan digelar di Sumatera Utara dan Aceh pada 18 September 2024 mendatang. Untuk itu persiapan menuju PON harus maksimal, baik pembinaan atlet maupun venue olahraga. Salah satu daerah yang menjadi tuan rumah pelaksanaan pertandingan olahraga yakni Kabupaten Langkat dan Kota Binjai. Cabang olahraga yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Kabupaten Langkat yakni Sambo dan Gulat, dengan tuan rumah Kota Binjai sebagai pelaksana pertandingan. Untuk itu persiapan maksimal harus terus dilakukan seperti pelatihan untuk para atlet yang akan bertanding dan venue atau sarana olahraga persiapan para atlet yang bertanding. Agar meraih predikat juara dan target emas juga sangat menentukan dalam Pekan Olahraga Nasional. Pada Pekan Olahraga Nasional menargetkan 3 emas untuk cabang olahraga gulat. Salah satu upaya untuk membina para atlet muda berbakat adalah dengan mengikuti dan menggelar berbagai kejuaraan. Open Turnamen Gulat yang dilakukan pemerintah Kota Binjai melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Binjai, seperti halnya Kejurda Persatuan Gulat Seluruh Indonesia tahun 2022 lalu, dipusatkan di Kota Binjai. Sebanyak 18 atlet hasil dari Kejurda ini akan dibina untuk masuk pelatda jangka panjang menuju Pekan Olahraga Nasional 21. Tampil sebagai juara umum Kota Medan diikuti Kabupaten Karo dan Deli Serdang. Sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional, segala hal harus dipersiapkan mulai dari atlet berprestasi hingga sarana dan prasarana yang mendukung.
Kepala Bidang Bimbingan dan Prestasi Dispora Kota Binjai dan Wasit Gulat Internasional Andi Lala mengatakan, pada Pekan Olahraga ke-21 cabur gulat akan mempertandingkan 18 kelas dengan jumlah atlet 210 orang dan Sumatera Utara menargetkan mendapatkan 3 emas. Pada PON 2001 ke-21 tahun 2004 akan dipertandingkan dengan 18 kelas. 6 freestyle woman, 6 freestyle, 6 Grego Roman. Seluruh totalnya sekitar 210 atlet, ofisial sekitar 100 dan pelatih sekitar 30. Ya mudah-mudahan untuk gulat Sumatera Utara dalam hal ini mudah-mudahan dengan tercapainya medali emasnya yang ditargetkan oleh PON 3 emas. Untuk mempercepat pembangunan venue dan sarana olahraga menuju PON 2024, Kota Binjai masih mempersiapkan renovasi dan rehabilitas gedung sehingga pelaksanaan PON bisa berjalan sukses. Atraksi para motor dan aeromodeling meriahkan kegiatan gathering keluarga besar Lanut Suwondo bersama awak media dan influencer Kota Medan. 27 atlet siap bertanding pada PON 2024 dengan target medali emas. Gathering keluarga besar Lanut Suwondo bersama awak media dan influencer Kota Medan dibuka dengan atraksi para motor dan aeromodeling di shelter Apron Charlie Lanut Suwondo, Jalan Adi Sucipto, Medan kemarin. Kegiatan gathering turut diramaikan oleh sejumlah awak media dari media elektronik, cetak, dan online, dan penggiat media sosial lainnya. Selain ajang silaturahmi dan perkenalan atraksi dirgantara atraksi para motor yang diperagakan langsung oleh 3 atlet, yakni Sertu Rilo Andre, Praka Yonar, dan Andika. Dan pertunjukan dari atlet aeromodeling. Atraksi ini merupakan bagian dari menguji kemampuan para atlet sebagai latihan persiapan menjelang PON 2024. Salah satu atlet para motor mengatakan timnya telah melakukan persiapan dan akan mempersiapkan 1 putri dan 4 putra dari atlet para motor yang akan mengikuti PON 2024. Kita baru-baru ini tahun kemarin ya, untuk tahun ini belum ada kejuaraan. Tahun kemarin itu kita mengikuti kejurnas di Korda, itu Banten. Nah, itu kejuaraan Kasau Cup. Nah, kalau PON kan nanti bulan 9. Berarti sebagai persiapan juga nanti? Sudah, kita juga udah prapon kemarin juga. Ada target Bang? Target kita harus dapat emas Bang, karena kita tuan rumah. Komandan Lanut Suwondo Kolonel Penerbang Ucok Enrico Hutajulu mengatakan, Lanut Suwondo sedikitnya akan menerjunkan sebanyak 27 atlet pada PON 2024 dengan target medali emas. Yang notabene nanti ini juga untuk menunjang kita dalam rangka pelaksanaan PON ke depan. Ya, PON ke depan itu nanti ada ya tadi ya para motor, terus nanti terjun. Nah, nanti juga tanggal 29 kita akan ada pelaksanaan terjun penyegaran Paskas. Nanti silakan rekan-rekan mau datang semua. Gitu. Usai menyaksikan langsung atraksi para motor dan pesawat aeromodeling, awak media dan influencer berkesempatan untuk mengenal dan memahami cara penggunaan senjata api. Ya pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Saya Muhammad Budi SR. Dan saya Audrandha Rolinka mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.